Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Jenis tunjangan yang diterima oleh PNS berdasarkan pasal 80 UU nomor 5 tahun 2014 adalah A. Tunjangan kesejahteraan, B. Tunjangan jabatan, C. Tunjangan kemahalan, D. Tunjangan harga, E. Tunjangan kinerja. Jawabannya adalah C. Tunjangan kemahalan. Pembahasan. Jabatan yang tepat adalah kesejahteraan PNS. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 2. Jenis tunjangan yang dibayarkan sesuai indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing adalah A. Tunjangan pendapatan, B. Tunjangan kinerja, C. Tunjangan kesejahteraan, D. Tunjangan daerah, E. Tunjangan kemahalan. Jawabannya adalah E. Tunjangan kemahalan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah tunjangan kemahalan. 3. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Jenis penghargaan untuk PNS yang mengabdi selama 10 atau 30 tahun adalah A. Satya Lancana Satria Yuda, B. Satya Lancana Wiranusa, C. Satya Lancana Kesetiaan, D. Satya Lancana Bakti Nusa, E. Satya Lancana Karya Satya. Jawabannya adalah E. Satya Lancana Karya Satya. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Satya Lancana Karya Satya. 4. Jenis penghargaan yang dapat diperoleh PNS adalah kecuali A. Tanda kehormatan, B. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, C. Kesempatan menghadiri acara resmi, D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler, E. Kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Jawabannya adalah D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah kesempatan kenaikan pangkat reguler. Penghargaan dapat berupa pemberian A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, D. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. 5. Berikut ini pertimbangan pemberhentian PNS secara hormat adalah kecuali A. Perubahan struktur organisasi, B. Meninggal dunia, C. Permintaan sendiri, D. Mencapai batas usia pensiun, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani. Jawabannya adalah A. Perubahan struktur organisasi. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah perubahan struktur organisasi, bukan pertimbangan PNS diberhentikan secara hormat tetapi perampingan. PNS diberhentikan dengan hormat karena A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun diri, atau E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 6. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat A. 5 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, B. 4 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, C. 3 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, D. 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, E. 1 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Jawabannya adalah D. 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 7. Berikut yang merupakan penyebab PNS diberhentikan secara tidak hormat adalah A.
Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. B. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. C. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun. D. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun. E. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jawabannya adalah B. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. D. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 8. Apabila PNS diberhentikan sementara, maka hal disebut disebabkan oleh A. Mencapai batas usia pensiun. B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jawabannya adalah B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. PNS diberhentikan sementara apabila A. Diangkat menjadi pejabat negara, B. Diangkat menjadi komisioner atau lembaga non-struktural, C. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. 9. Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi adalah A. 60 tahun, B. 58 tahun, C. 56 tahun, D. 54 tahun, E. 52 tahun. Jawabannya adalah B. 58 tahun. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah B. 58 tahun. 10. Batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi adalah A. 52 tahun, B. 54 tahun, C. 56 tahun, D. 58 tahun, E. 60 tahun. Jawabannya adalah E. 60 tahun. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 60 tahun. 11. Berikut alasan pemberian jaminan pensiun adalah kecuali A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Diangkat menjadi pejabat negara, E. Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Jawabannya adalah D. Diangkat menjadi pejabat negara. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah diangkat menjadi pejabat negara. PNS diberikan jaminan pensiun apabila A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 12. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari A. Kas negara, B. Koperasi PNS, C. Iuran PNS, D. Pendapatan negara, E. Pengelola dana pensiun PNS. Jawabannya adalah C. Iuran PNS. Pembahasan. Jawaban yang tepat, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. 13. Dalam menjalankan tugas negara, pemerintah wajib memberikan jaminan kepada PNS berupa A. Jaminan perorangan, B. Jaminan kebendaan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kesejahteraan, E. Jaminan rumah pegawai. Jawabannya adalah C. Jaminan kecelakaan kerja. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan kematian, D.
bantuan hukum. 14. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat berikut kecuali A. Kompetensi, B. Integritas, C. Moralitas, D. Kepangkatan, E. Rekam jejak jabatan. Jawabannya adalah C. Moralitas. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah moralitas. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Dalam membentuk panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi dan berkoordinasi dengan A. BKN, B. LAN, C. KSN, D. Mendagri, E. Presiden. Jawabannya adalah C. KASN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah KSN. Dalam membentuk panitia seleksi pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. 16. Jumlah calon untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan atau madya untuk satu lowongan jabatan adalah A. 2 nama calon, B. 3 nama calon, C. 4 nama calon, D. 5 nama calon, E. 6 nama calon. Jawabannya adalah B. 3 nama calon. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 3 nama calon. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan atau madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 17. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun, E. 1 tahun. Jawabannya adalah D. 2 tahun. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 2 tahun. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. 18. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan A. Presiden, B. Menpan RB, C. Mendagri, D. Kepala BKN, E. Kepala KSN. Jawabannya adalah A. Presiden. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Presiden. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. 19. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama A. 15 tahun, B. 10 tahun, C. 5 tahun, D. 3 tahun, E. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 5 tahun. Pembahasan. Jabatan yang tepat adalah 5 tahun. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. 20. Dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan, maka lama waktu yang diberikan untuk memperbaiki kinerjanya adalah A. 12 bulan, B. 10 bulan, C. 8 bulan, D. 6 bulan, E. 3 bulan. Jawabannya adalah D. 6 bulan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah 6 bulan. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. 21. Status Kepala Badan Pemeriksa Keuangan adalah A. Pejabat negara, B. Kepala badan, C. Pegawai negeri sipil, D. Pejabat keuangan, E. Pegawai pemeriksa. Jawabannya adalah A. Pejabat negara. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah pejabat negara. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pejabat negara tersebut adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Ketua,
Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. D. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. E. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. F. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc. G. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. H. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. I. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. J. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. K. Menteri dan jabatan setingkat menteri. L. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. M. Gubernur dan Wakil Gubernur. N. Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. O. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. 22. Organisasi Perhimpunan Pegawai PNS adalah A. Korpri, B. PGRI, C. PPKRI, D. OPPNS, E. KONS. Jawabannya adalah A. Korpri. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah Korpri. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. 23. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari Korps Profesi ASN Republik Indonesia adalah A. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN. B. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. C. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN. D. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia. E. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi. Jawabannya adalah B. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa karena tujuan dari Korps Profesi ASN Republik Indonesia. 24. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan A. Sistem kepegawaian ASN. B. Sistem manajemen ASN. C. Sistem informasi ASN. D. Sistem pendidikan ASN. E. Sistem teknologi ASN. Jawabannya adalah C. Sistem informasi ASN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah sistem informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN. 25. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara A. Daerah, B. Regional, C. Wilayah, D. Nasional, E. Internasional. Jawabannya adalah D. Nasional. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah nasional. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. 26. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memuktahirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada A. BKSDM, B. BKN, C. LAN, D. PPK, E. KASN. Jawabannya adalah B. BKN. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah BKN. 27. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Berikut muatan yang tidak perlu dalam data pegawai ASN adalah A. Data riwayat hidup, B. Data kependudukan, C. Daftar penilaian prestasi kerja, D. Riwayat jabatan dan kepangkatan, E. Riwayat pengalaman berorganisasi. Jawabannya adalah B. Data kependudukan. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah data kependudukan.
Data pegawai ASN paling kurang memuat A. Daftar riwayat hidup, B. Riwayat pendidikan formal dan non-formal, C. Riwayat jabatan dan kepangkatan, D. Riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, E. Riwayat pengalaman berorganisasi, F. Riwayat gaji, G. Riwayat pendidikan dan pelatihan, H. Daftar penilaian prestasi kerja, I. Surat keputusan, J. Kompetensi. 28. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya A. Konsultatif, B. Terintegrasi, C. Keadilan, D. Administratif, E. Tata usaha negara. Jawabannya adalah D. Administratif. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah administratif. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. 29. Setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Arti dari asas: A. Asas proporsionalitas, B. Asas profesionalitas, C. Asas kepastian hukum, D. Asas keterpaduan, E. Asas akuntabilitas. Jawabannya adalah C. Asas kepastian hukum. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah asas kepastian hukum. 30. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arti dari asas: A. Asas proporsionalitas, B. Asas profesionalitas, C. Asas kepastian hukum, D. Asas keterpaduan, E. Asas akuntabilitas. Jawabannya adalah E. Asas akuntabilitas. Pembahasan. Jawaban yang tepat adalah asas akuntabilitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.